1. Pada hakikat pendidikan kesehatan merupakan a. Pendidikan yang berupaya untuk memberikan pemahaman dan kesaran terhadap pentingnya kesehatan. b. Proses pendidikan untuk mengenal berbagai macam penyakit. c. Pendidikan yang bertujuan untuk mempelajari cara-cara penanggulangan penyakit yang diderita pasien. d. Proses pendidikan yang mencakup 3 ranah domain, yaitu preventif, kognitif, dan kuratif. Jawabannya adalah a. Pendidikan yang berupaya untuk memberikan pemahaman dan kesaran terhadap pentingnya kesehatan. 2. Pendidikan kesehatan adalah proses perubahan perilaku yang dinamis, bukan proses pemindahan materi, pesan, dari seseorang ke orang lain dan bukan pula seperangkat prosedur merupakan salah satu batasan yang dikemukakan oleh a. Wood, b. Niswander, c. Stewart, d. Debkes. Jawabannya adalah b. Niswander. 3. Definisi sehat menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992. Yaitu a. Suatu keadaan sejahtera dari badan, jiwa, sosial seseorang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. b. Perilaku orang atau masyarakat yang sehat keadaan tidak terjangkit penyakit. c. Suatu keadaan terhindar dari berbagai penyakit yang menular. d. Keadaan yang terpenuhinya sandang, pangan dan papan yang layak. Jawabannya adalah a. Suatu keadaan sejahtera dari badan, jiwa, sosial seseorang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 4. Aswar membagi 3 perilaku kesehatan sebagai tujuan pendidikan kesehatan menjadi 3 macam, kecuali a. Perilaku yang menjadikan kesehatan sebagai suatu yang bernilai di masyarakat. b. Perilaku yang memberi kesempatan untuk memelihara kebugaran dan makanan siap saji. c. Secara mandiri mampu menciptakan perilaku sehat bagi dirinya sendiri maupun menciptakan perilaku sehat di dalam kelompok. d. Mendorong berkembangnya dan penggunaan sarana pelayanan kesehatan yang ada secara tepat. Jawabannya adalah b. Perilaku yang memberi kesempatan untuk memelihara kebugaran dan makanan siap saji. 5. Menurut Herawati, ruang lingkup pendidikan kesehatan dapat dilihat dari berbagai dimensi, antara lain a. Dimensi sasaran pendidikan kesehatan, tempat pelaksanaan pendidikan kesehatan, dan tingkat pelayanan pendidikan kesehatan. b. Dimensi sasaran pendidikan kebugaran, tempat pelaksanaan pendidikan kebugaran dan tingkat pelayanan pendidikan. c. Dimensi sasaran pengobatan, tempat pelaksanaan pengobatan. d. Pendidikan kesehatan individual, pendidikan kesehatan kelompok. Jawabannya adalah a. Dimensi sasaran pendidikan kesehatan, tempat pelaksanaan pendidikan kesehatan, dan tingkat pelayanan pendidikan kesehatan. 6. Dari dimensi sasaran pendidikan kesehatan, ruang lingkup pendidikan kesehatan dapat dibagi menjadi 3 kelompok berikut ini, kecuali a. Pendidikan kesehatan individual dengan sasaran individu. b. Pendidikan kesehatan kelompok dengan sasaran kelompok. c. Pendidikan kesehatan pengelola kesehatan dengan sasaran pengelola. d. Pendidikan kesehatan masyarakat dengan sasaran masyarakat. Jawabannya adalah c. Pendidikan kesehatan pengelola kesehatan dengan sasaran pengelola. 7. Tempat pelaksanaan pendidikan kesehatan dapat berlangsung di berbagai tempat sehingga dengan sendirinya sasarannya juga berbeda. Misalnya, a. Pendidikan kesehatan di sekolah, dilakukan di sekolah dengan sasaran murid, yang pelaksanaannya diintegrasikan dalam upaya kesehatan sekolah, UKS. b. Pendidikan kesehatan di pelayanan kesehatan, dilakukan di pusat kesehatan masyarakat, balai kesehatan, rumah sakit umum maupun khusus dengan sasaran pasien dan keluarga pasien. c. Pendidikan kesehatan di tempat-tempat kerja dengan sasaran buruh atau karyawan. d. A, b, c benar semua. Jawabannya adalah D, A, B, C benar semua. 8.
Pada tingkat ini pendidikan kesehatan diperlukan misalnya dalam kebersihan perorangan, perbaikan sanitasi lingkungan, pemeriksaan kesehatan berkala, peningkatan gizi, dan kebiasaan hidup sehat. Hal ini disebut A. Promosi kesehatan, health promotion. B. Perlindungan khusus, specific protection. C. Diagnosa dini dan pengobatan segera. D. Pembatasan cacat, disability limitatio. Jawabannya adalah A. Promosi kesehatan, health promotion. 9. Pada tingkat ini pendidikan kesehatan diperlukan karena setelah sembuh dari suatu penyakit tertentu, seseorang mungkin menjadi cacat. Untuk memulihkan kecatatannya itu perlukan latihan-latihan. Hal ini disebut A. Perlindungan khusus, specific protection. B. Rehabilitasi, rehabilitation. C. Diagnosa dan pengobatan segera. D. Pembatasan cacat, disability limitation. Jawabannya adalah B. Rehabilitasi, rehabilitation. 10. Kondisi atau keadaan lingkungan yang layak huni sehingga berpengaruh positif terhadap terwujudnya status kesehatan yang optimal mencakup perumahan, pembuangan kotoran manusia, tinja, penyediaan air bersih, pembuangan sampah, pembuangan air kotor, air limbah, rumah hewan ternak, kandang, dan sebagainya. Hal ini disebut A. Perlindungan khusus, specific protection. B. Diagnosa dini dan pengobatan segera. C. Kesehatan lingkungan. D. Kesehatan lingkungan. E. Pembatasan cacat, disability limitation. Jawabannya adalah A. Perlindungan khusus, specific protection. 11. Penyakit yang disebabkan oleh berbagai macam mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh, misalnya virus, bakteri, parasit, dan jamur adalah A. Penyakit tidak menular. B. Penyakit menular. C. Penyakit masyarakat. D. Penyakit mental. Jawabannya adalah B. Penyakit menular. 12. Berikut adalah jenis-jenis dari penyakit menular, kecuali A. Disentri amuba, kolera, dan disentri basiler. B. Stroke, jantung, dan hipertensi. C. Tipus, radang hati dan skabies. D. Kadas, panu, dan penyakit patek. Jawabannya adalah B. Stroke, jantung, dan hipertensi. 13. Penyakit yang penyebarannya melalui droplet pernapasan atau melalui percikan ludah atau dahak penderitaannya yang masuk ke dalam saluran pernapasan orang yang sehat disebut A. Types. B. TBC. C. Paratypes. D. Gonoro. Jawabannya adalah B. TBC. 14. Yang termasuk jenis penyakit kulit adalah A. Skabies. B. Disentri amuba. C. Disentri basiler. D. Gonoro. Jawabannya adalah A. Skabies. 15. Penyebab penyakit ini adalah bakteri yang berbentuk hasil yang menular secara kontak langsung dalam penderita dalam waktu yang lama. Penyakit ini adalah A. Penyakit paratypes. B. Penyakit kusta, morbus Hansen. C. Disentri. D. Gonoro. Jawabannya adalah B. Penyakit kusta, morbus Hansen. 16. Gejala-gejala yang paling utama adalah secara tiba-tiba penderita merasa demam disertai panas dingin, kepala terasa sakit, dan tulang sandi ngilu. Hidung beringus mulai dari encel sampai kental. Tenggorokan sakit batuk-batuk dan perut terasa mual. Penyakit ini adalah A. Kolera, B. Tipus, C. Influenza, D. Malaria. Jawabannya adalah C. Influenza. 17. Penyakit ini disebabkan oleh virus influenza yang dapat menyerang manusia dalam waktu 2 hari sampai 15 hari, bahkan lebih.
Gejala-gejala yang paling utama seperti berikut ini, kecuali A. Secara tiba-tiba penderita merasa demam disertai panas dingin. B. Kepala terasa sakit dan tulang sendi ngilu. C. Perut mual dan melilit. D. Hidung beringus mulai dari encer sampai kental. Jawabannya adalah C. Perut mual dan melilit. 18. Manakah yang termasuk dari penyakit-penyakit tidak menular? A. Stroke, malaria, dan diabetes. B. Hipertensi, stroke, dan jantung. C. Malaria, tipus, dan influenza. D. Tetanus, diabetes, dan stroke. Jawabannya adalah B. Hipertensi, stroke, dan jantung. 19. Meningkatkan daya tahan pejamu adalah termasuk pencegahan tingkat A. Pencegahan tingkat pertama. B. Pencegahan tingkat kedua. C. Pencegahan tingkat ketiga. D. Pencegahan tingkat keempat. Jawabannya adalah A. Pencegahan tingkat pertama. 20. Program pembangunan kesehatan ternyata cukup berhasil dalam usaha meningkatkan derajat kesehatan serta menurunkan angka kematian bayi dan balita dengan cara A. Pendidikan kesehatan. B. Pemberian imunisasi. C. Perawatan berkala. D. Pengobatan sejak dini. Jawabannya adalah B. Pemberian imunisasi. 21. Zat gizi yang termasuk ikatan organik yang mengandung karbon yang terdapat akar. Zat gizi ini terdapat dalam jumlah paling banyak dalam bahan pangan dalam fungsi sebagai zat pemberi energi. Zat gizi tersebut dinamakan zat pembakar. Ketiga zat ini masing-masing adalah A. Karbohidrat, air, dan protein. B. Karbohidrat, oksigen, dan vitamin. C. Karbohidrat, lemak, dan protein. D. Karbohidrat, protein, dan mineral. Jawabannya adalah C. Karbohidrat, lemak, dan protein. 22. Protein, mineral, dan air adalah bagian dari jaringan tubuh. Oleh karena itu, diperlukan untuk membentuk sel-sel baru, memelihara, dan mengganti sel-sel yang rusak. Zat ini disebut A. Zat gizi. B. Zat pembangun. C. Zat penyeimbang. D. Zat pengatur. Jawabannya adalah B. Zat pembangun. 23. Air diperlukan untuk melarutkan bahan-bahan di dalam tubuh, seperti di dalam darah, cairan pencernaan, jaringan dan mengatur suhu tubuh, peredaran darah, pembuangan sisa-sisa, ekskresi, dan lain-lain proses tubuh. Zat ini disebut A. Zat gizi. B. Zat pembangun. C. Zat penyeimbang. D. Zat pengatur. Jawabannya adalah D. Zat pengatur. 24. Seseorang yang mempunyai berat badan 60 kg, memerlukan 480-720 gram hidrat arang per hari. Berapa persen dari jumlah kalori yang dibutuhkan berasal dari hidrat arang? A. 50%. B. 60%. C. 70%. D. 80%. Jawabannya adalah C. 70%. 25. Hidrat arang yang umumnya diperoleh dan berasal dari berikut ini, kecuali A. Padi-padian. B. Umbi-umbian dan sagu. C. Kentang. D. Daging. Jawabannya adalah D. Daging. 26. Lemak mempunyai peranan yang penting dalam tubuh manusia sebab lemak adalah A. Sumber energi yang tinggi. B. Zat pembangun. C. Mendorong badan jadi gemuk. D. Menyeimbangkan posisi tubuh. Jawabannya adalah A. Sumber energi yang tinggi. 27. Kurang energi gizi ini dapat menghambat pertumbuhan, rentan terhadap penyakit terutama penyakit infeksi dan mengakibatkan rendahnya tingkat kecerdasan. Energi gizi ini disebut A. Karbohidrat, B. Lemak,
C. Protein, D. Vitamin. Jawabannya adalah C. Protein. 28. Air merupakan bagian terbesar dari sel-sel tubuh. Tubuh manusia terdiri dari 56% air. Semua pekerjaan tubuh tergantung pada air. Semua pekerjaan tubuh tergantung pada air. Kegunaan air di dalam tubuh manusia adalah untuk A. Membangun sel-sel tubuh dan membentuk cairan tubuh. B. Mengangkut zat-zat makanan dan sisa makanan. C. Mengatur suhu tubuh dan melarutkan zat-zat dalam tubuh. D. Benar semua. Jawabannya adalah D. Benar semua. 29. Gangguan akibat kekurangan zat ini menyebabkan pembesaran kelenjar gondok, tiroid. Zat gizi ini adalah A. Vitamin, B. Yodium, C. Air, D. Protein. Jawabannya adalah B. Yodium. 30. Berikut ini adalah kebutuhan zat gizi seseorang secara umum, kecuali A. Protein 40 gram, B. Lemak 35 gram, C. Vitamin 20 gram, D. Karbohidrat 290 gram. Jawabannya adalah C. Vitamin 20 gram.